emang berdiri nggak takut beneran gue nih. Ada yang ngintip nih. Apaan sih? Ada yang ngintip. Angin. Enggak, ada yang ngintip, bukan angin. Apaan sih? Ada yang ngintip apa sih? Itu tadi Kucing. ya kucing masih setinggi itu ngeliatnya. Lu apaan? Si itu ada yang ngintip tadi udah tutupin. Serius lu? Ini nggak, kita nggak ada settingan ya? Enggak. Demi Allah kita nggak ada settingan. Kita anti settingan. Kalau tadi ngeliat berapa detik ke belakang, pas dia ngomong, kalau lihat mata gue ke situ tadi, bukan ke mata dia, bukan ke arah dia. Setupnya udah begini, syuting, iya setup udah begini nih, udah proper kan, kontras lightning dan lain-lain. Apa? Iya, syutingnya udah begini, udah pas kontras setupnya. Terus? Harap ngeliat apa? Gue yang lihat aja. Tadi lu lihat ada yang ngintip? Ada. Apaan? Orang? Nggak jelas. Tapi celingak. ini gue momen biar gue takut nih. Emang babi, emang gue nyari juga lampu nih, gue bikin lampu diskon nih pakai obsesif dia bangsa. Seru banget kata bukannya serius banget. Ntar openingnya balik lagi, obsesif, gitu ya. Openingnya balik lagi, obsesif. Entitas yang ada di sini ataupun menghuni di sini, kalian boleh berinteraksi. Apakah ada entitas di sini yang ingin berinteraksi? Mau coba pegang Pak? Boleh pegang? Apakah ada entitas di sini? Tentu. Mana mau di meja itu? Ini bentuknya. Iya, kan ada kakinya. Tuh, untuk orang. Tapi bisa jadi anak bisa enggak sih. Balik lagi di obsesif. Obrolan seputar mistik. Goblok, jangan mulai lu. Jangan mulai gitu-gituan lu tertawa sendiri. Lu percaya nggak sih sama yang namanya makhluk astral atau jin lah bahasanya? Lu percaya nggak sebenarnya? Nggak secara pribadi nih, lu nya gitu. Gue percaya. Lu percaya? Apakah lu pernah? Kan lu pernah mengalami ya yang kita ceritain di episode pertama. Iya. Episode obsesi pertama lu pernah ceritakan. Iya. Tapi di situ lu ya kalau di persentasein lebih kemana? Lebih lu habis kita nyemplung Allah. Pas ngomong iya tadi gue bilang ya main ya aja nyemplung. Oke lanjut. Keamanan. Ngobok terbawa aja Pak biar estetik Pak. Ya gue Iya, sorry. Biar agak ketat mereka juga soalnya kita pakai Gary Salu. Cuma dong terbawa lu sebut brandnya. Namanya brown kopi sama Dani gitu. Yang hitam. Makan tuh sponsor. Kali menjadi sponsor kita. Terus ya, gue percaya. Nah, persentasenya tuh waktu lu ngalamin kejadian-kejadian yang di luar logika ya. Lu lebih nganggap itu sebagai halusinasi lu karena sugesti lu udah takut duluan, atau emang lu yakin kalau itu emang ada sosok yang mengganggu? Yang gua rasain itu mungkin halu ya. Cuma di saat itu adalah pas gua lagi halu, gua mencoba untuk belokin pikiran gua, jadi biar halu itu nggak berkepanjangan. Berusaha mengalihkan gitu ya? Mengalihkan pikiran gua dari halu itu, ya misalkan ke hal-hal yang gua senengin lah, misalkan apa gitu yang gua pikirin. Tapi sometimes ketika itu udah distraksi itu udah hilang gitu, halu itu udah ke distraksi sama hal lain, malah muncul efek lainnya. Di saat udah tenang nih, udah nggak kedistraksi sama hal-hal horor di pikiran gua. Begitu udah mau tidur, udah tenang kok pikiran gua. Gua malah sampai saking susah tidurnya, gua dengerin di YouTube lagu untuk tidur yang pakai frekuensi apa tuh? Oh, yang frekuensi berapa yang buat bikin nyenyak? Iya. Itu pun gak mempan karena gua nggak pakai headset. Pertama cuma pakai speaker langsung dari HP. Dan jelas banget itu suara masuk.
Jadi lagi suara lantunan musik itu, tiba-tiba ada suara masuk kayak halo everybody gitu. Jangan sampai lu sebut lagi nih apa Hasta la Vista. Enggak, itu kan udah. Masa callback di sini, callback kemarin harusnya. Iya makanya. Aduh, apa namanya? Jadi tadi kan bahas halu dulu ya. Sebenarnya halu itu ada faktornya tuh apa? Salah satu faktor penyebab halu itu salah satunya yang gue tahu yang banyak ini penting banget diketahui sama yang para klien yang nonton. Jadi halu itu ada beberapa faktor dan yang paling utama satu yang mungkin jarang orang sadarin ya, tapi sering kejadian. Faktornya adalah ngelem. Ngelem. Mana ini? Seru nih bego. Ini kan podcast orang banget. Jadi kenapa jadi cengenges suaranya yang bingung gue. Nggak, tapi ada satu hal. Gue pasangin lampu disco deh. Kan jadi joget pak. Jadi kita juga editasi ke joget. terus. Ada satu hal lagi yang harus diketahui selain tadi lem ibon. Anjing. Apaan? Gue tungguin gue punya lampu dulu lah. Apa sih? Ini gue punya kopi sindang namanya. Jadi ini dulu kopi. Kopi sindang namanya. Udah gue bilang ini pakai creamy latte kan, yang gulai kepisah. Jon, creamy latte jangan banyak airnya. Ini bukan good day, bakalan gak ada rasanya. Gak apa-apa Jon katanya. Gua lagi butuh yang hangat, minum hangat nih. Oh ya udah, nyeduh dulu yang bagian ini, terus bagian yang ini. Nah pas yang ini kan udah terlanjur penuh nih. Nah yang ini nih diseduh nih bagian nih. Udah dituang, gue bilang Jon jangan banyak. Nah dia punya gua. Lah kata lu mau yang banyak, itu gak ada rasanya Jon. Jadi gue maunya apa sih? Gue bingung gue maunya apa sih? Soalnya gue ngerasain. Jangan kan, tadi isinya hampir penuh. Jangan kan segitu. Setengah kelebihan dikit aja rasanya hilang. Kan rasanya apa itu rasanya? Ya, dikit doang pak. Rasanya bukan rasa kopi. Rasa geri gue tadi. Oh iya nyemplung. Nah, balik yang tadi. Tadi kan, tadi apa lu ngomongin suara masuk tuh. Suara masuk. Nah, di situ tuh gimana lagi tuh? Yang gue rasa waktu itu suara masuk. Di rumah gue kan di belakang tuh kebun. Dan setiap hari ketika udah malam panen. Durian tuh jatuh ke rumah gue, jebol atap gue. Oh ya, tiap malam kenapa tiap malam? Itu pasti selalu ada suara tokek. Dan yang nggak tahu ya ini mitos atau fakta, yang kata orang-orang kalau suara tokeknya makin kencang itu tandanya jauh. Kalau suaranya tokeknya makin kecil tandanya dekat atau sebaliknya, mungkin gue juga lupa. Pernah dengar gak lo? Kalau yang gue dengar sih suara tokek menandakan keberadaan sesuatu gitu. Iya. Nah kalau misalkan posisinya kebun, logikanya mau wajar ada tokek. Sampai ada suara kuda juga mungkin bener ada yang biar kuda di samping ya kan, karena kan lahan kebun kan ada lahannya gitu kan. Tapi kalau misalkan di area rumah gue nih yang notabene nggak ada kebun, muncul yang nggak pernah ada suara tokek, muncul suara tokek, curiga. Jangan tetangga lu ikut komunitas tokek. Enggak, tanggulnya menjanjikan silma toke. Enggak ada kan? Sekarang nggak ada suara toke juga. Nggak pernah ada suara toke di sini. Makanya di sini kalau ini kan sunyi nih. Kebetulan rumah gue ini nggak pernah, udah nggak pernah ada TV. Sejak TV gue rusak, gue udah nggak pernah ada TV dan udah terbiasa nggak ada TV. Jadi ya setiap hari sunyi begini. Justru kalau ada suara kayak nyokap gue nyetel YouTube pakai handphone dan pakai headset gitu, itu malah kayak aduh anjing bisik banget sih gitu. Karena udah biasa. Jadi kalau ada suara yang aneh-aneh tuh ketara di sini. Jelas banget tuh ya. Iya, sayap-sayap kedengeran atau suara gimana, cuman alhamdulillahnya nggak pernah ada apa-apa. Jadi di sini aman. Cuman ya gitu kayak karena ini, kalau tadi gue bilang kalau ada suara toke, fix berarti ada sesuatu. Ada antara ada yang miara toke logikanya, atau emang ada yang budidaya, atau emang ada yang lagi bawa toke, atau emang ada toke-tokean. Atau bisa jadi Pak Mamat lewat bawa toke. Jadi gue bilang Pak Mamat bukan, Pak Musadi. Musadi siapa yang nggak tahu. Oke. Nah terus di momen itu yang tadi lu bilang kalau misalkan di sini nggak ada yang pelihara apa-apa dan nggak ada kebun, nah itu sering terjadi nggak? Kalau gua pribadi di dalam rumah dan di luar emang ada beberapa hal yang pernah gua alamin sih, dalam kamar juga. Cuman kalau di luar justru gua nggak pernah dapat macam-macam ya. Tapi yang sama sih di rumah tuh yang ekstrim tuh nyokap yang dapat adik gua nggak pernah dapat yang paling ekstrim. Gua cuma rap-rapan lah.
Iya, repan doang yang paling ekstrim. Kenapa gue bilang ekstrim? Karena berlangsungnya tuh nggak cuma semalam. Kalau gua nggak nyalain, jadi gua tidur harus 8. Kalau gua kondisi gelap itu tiba-tiba yang tadinya anteng, hari-hari sebelumnya anteng-anteng aja tiba-tiba ada gangguan kayak depan, gua harus nyalain lampu tuh. Dan itu nggak cukup sehari 2 hari, harus sebulan full gua nyalain lampu. Sampai gua ngerasa ini kamar gua kondusif lagi, baru gua matiin lampu lagi. Pernah 2 bulan gua repan pak, non-stop. Gue nekat matiin lampu terus, bahkan sampai lampu nyala tetap repan. Kalah bulan Ramadan aja. Itu bukan bulan Ramadan. Terus nah sedangkan di luar ini banyak yang ngalamin. Jadi depan rumah gue ini ada lampu jalanan yang bentuknya lampu gantung. Lampu itu goyang-goyang, emang kena angin kan. Serem aja. Serem kan Fatih kan. Iya. Nah ada yang bilang, nah di lampu gantung pohon tetangga udah ditebang. Itu ada yang bilang pernah sering ada, nggak sering sih, pernah ada yang lihat beberapa orang cewek duduk di pohon sama di lampu gantung ini. Cuman pohon udah ditebang kan. Nah terus ada lagi di rumah seberang depan dulu ini ekstrim pak gangguannya. Awalnya adik gue yang melihat nggak tahu sih, kayak kata dia bilang topeng matanya merah segala macam melayang di jendela. Posisinya dulu belum selesai kan, masih direnovasi. Adik gue kelar yang punya rumah datang. Jadi itu rumah tadinya kosong 10 tahun lebih lah kalau nggak salah. Terus yang punya udah beres, udah bersih rumahnya ini, jadi ada temannya ya dia temenan sama adik gue, temenan sama yang punya rumah anaknya. Tadi mau tempatin itu rumah, ini buat gua gitu rumahnya. Terus dicerita adik gue, gue liat macam-macam tahu, nggak jadi. Jadi kan takut ya, jadi batal rumah kosong akhirnya nggak dipakai buat aktivitas masjid. Beberapa kali ada ustazah yang mau beres-beres buat pengajian, itu pernah kesurupan. Terus berapa kali kesurupan, tetangga juga kesurupan. Terus pernah juga sampai ada orang pintar katanya di sini kayak ada perkumpulan lah gitu, kayak ada perkumpulan makhluk entitas itu gitu di situ di lantai atas. Nah gua waktu itu masih takut, jadi kita bikin tim nih banyak, termasuk si Alnas ini. Tapi buat 7 ya 8 pak, 8 orang. Tapi nggak jadi, udah datang survei ke tempat horornya, udah syuting, cuma nggak di-upload karena emang ada kendala yang akhirnya bikin kita bubar. Singkat cerita. Nah akhirnya sejak kejadian explore horror itu, yang gue juga nanganin orang kesurupan ya kan, nanganin dulu masukan juga pernah. Iya lo ya. Akhirnya gue udah nggak takut tuh, mental gue terbentuk di situ pak. Gue buktiin pak, omongan orang situ, gue duduk depan sini tiap malam dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi atau sampai menjelang aja subuh, gue pasti ngerokok di depan, karena emang gue waktu itu belum bisa ngerokok di dalam rumah. Di luar itu gue nonton film, main game, dari mergokin maling sampai yang gue tungguin setan, tapi yang lewat malah maling. Di kan depan gue persis maling. Tapi udah benar itu dia. Maling, setan emang tuh maling. Nah, duduk depan sini, gue buktiin pak, dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Itu alhamdulillah gak ada apa-apa. Gak ada satupun penampakan. Ada sih beberapa hal yang janggal. Ini percaya gak percaya aja ya. Kayak menjelang subuh tuh gue ngeliat ada bola listrik jalan pak. Jadi tapi bukan di tiang listrik gue kan di pinggir. Itu di tengah jalan pak. Terus rendah. Lu kalau pernah lihat Rasengan-nya Naruto Sasuke, kalau Naruto apa sih? Rasengan apa sih yang ini? Gitu lah ya. Iya Rasengan. Bukan Rasengan mata. Rasengan mata. Yang gitulah. Kalau Naruto kan angin tuh. Chidori ya kalau Sasuke ya Sasuke. Itu lah pokoknya lah. Yang Sasuke kan listrik tuh. Nah kayak gitu pak, kayak bola gitu. Jalan pak. Ntar jangan lupa tuh lu kasih efek tadi tuh. Nah itu Sasuke berarti situ. Tadi yang tangan begini. Susah apa bikinnya. Susah itu asli. Gue belum habis itu editing gue. Nah di apa namanya, itu kejadian 2 kali di hari yang berbeda. Biasanya menjelang subuh. Terus itu doang. Terus paling hawa hangat di depan pintu gue. Kan gue pernah soalnya di depan pintu sini. Jadi kalau gue megang begini, hawanya hangat. Belum itu tembok ya, di tembok nih. Iya, itu megang di sini pintu. Enggak, tembok samping pintu. Oh tembok. Nah, gue pegang temboknya nggak panas, cuman udara hawa menjelang tembok itu tuh hawanya hangat pak. Jadi lu kayak masuk ke beda ruang, kayak ada penghangat. Tapi nggak selalu malam tiap malam ada. Jadi kadang ada. Kalau lu gini, lagi ada ya udah. Jadi saya bayalah gitu. Berarti dengan kejadian tadi itu, apakah itu menandakan entitasnya hadir di dekat lu, atau kayak lu ngerasa balik lagi halu? Menurut lu sendiri? Kalau halu seharusnya di saat emosi dan pikiran gue lagi nggak stabil atau lagi stabil itu beda.
Tapi ini di beda momen sama. Gue lagi pusing ada, gue lagi relax ada, gue lagi senang itu ada. Tapi nggak tiap hari, cuma beberapa hari aja. Selang-seling lah mungkin, atau bisa jadi berturut-turut, kadang ada kadang enggak. Ya gue mikirnya lagi dulu kali di samping, ya udahlah. Gue karena nggak mengganggu macam-macam, jadi gue pikir ya udah kayak sapam lah sapam. Nah gue pernah ngomong gini, jadi waktu gue berusaha ngebuktiin itu kan, kok nggak ada apa-apa ya. Terus gue ngomong gini, ya yang ada di sini gue ini nggak tahu ya, ini mungkin menghibur diri aja biar gue nggak takut, atau emang gue sengaja kalau emang entitas itu ada dia benar-benar denger gitu kan. Lalu lu emang berdiri biar nggak takut. Gue takut beneran gue nih. Ada yang ngintip nih. Apa sih? Ada yang ngintip. Angin. Enggak, ada yang ngintip, bukan angin. Apa sih? Ada yang ngintip apa sih? Itu tadi Kucing. ya kucing masih setinggi itu ngeliatnya. Lu apaan? Itu ada yang ngintip tadi udah tutupin bisa. Serius lu? Ini nggak edit, kita nggak ada settingan ya? Enggak. Demi Allah kita nggak ada settingan, kita anti settingan. Kalau tadi ngeliat berapa detik ke belakang, pas dia ngomong, kalau lihat mata gue ke situ tadi, bukan ke mata dia, bukan ke arah dia. Ya apa berakan aja. Ada meja buat ganjel Pak. Tarik ya. Nah, setupnya udah begini. Shooting, iya, setup udah begini nih. Udah proper kan, kontras lightning dan lain-lain. Kenapa? Iya, syutingnya udah begini, udah pas kontras setupnya. Terus berharap nggak tahu apa, gue yang lihat aja. Tadi lu lihat ada yang ngintip? Ada. Apaan? Orang? Nggak jelas. Tapi celingak. Halu kali. Hah? Halu kali. Masa ya kita ngomongin halu gue jadi halu? Kan gue lagi fokus dengan suges. Bisa jadi sih ya. Anggapnya nggak usah ini, anggapnya itu suges. Karena gue dari tadi kayak kesana mulu. Tapi gue suges. Gue tahu itu suges. Karena emang nggak ada apa-apa. Tapi memang kalau kita ngobrolin kayak gini, itu akan mengundang nggak? Kalau misalkan kita nggak dibilang ngundang enggak, cuman yang diomongin pasti dia. Oh, ngomongin kita nih gitu. Ya sekarang kan karena di rumah sendiri mungkin ya, jadi gue nggak begitu takut. Lo tau nggak sebenarnya nih, kalau lo mau tahu, itu orang di balik pintu ini. Tai. Anjing. Tuh kan, yang bikin sukses dia nih, padahal dia sendiri nih. Ini gue momen biar gue takut nih. Emang babi emang, gue nyayang dulu kan lampu nih, gue bikin lampu diskon nih pakai obsesi nih bang. Seru banget kan, bukan serius banget. Ntar openingnya balik lagi, obsesi. Gitu ya. Ntar openingnya balik lagi, obsesi. Ntar openingnya balik lagi, obsesi. Susah banget anjing. Udah berapa menit? Gue udah tahu pasti lu kayak, gue mikirnya jangan-jangan nih balik lagi nih apa-apa nih. Tapi kagak anjing. Gue mendistraksi pikiran gue dari yang tadi. Ya lu ngedistraksi pakai jokes horor juga ya, sama aja tuh nanam di otak lu sendiri tuh, kayak lu balik lagi tuh kan. Gitu. Lu percaya nggak, sorry gue potong ya. Dengan adanya entitas kayak gitu yang mungkin mendiami suatu tempat atau rumah, dan rumah itu memang ada penghuni manusianya sebenarnya. Dengan hadiran mereka, lu percaya nggak vibes yang mereka bawa itu bisa mempengaruhi isi rumah? Ya, misalkan dari gini, maksud gue mempengaruhi isi rumah tuh dalam artian entah rumah lu jadinya ngerasanya nggak enak, atau misalkan vibesnya jadi kurang, atau rasanya kayak panas gitu, atau misalkan jadi kayak ngaruh ke gue jadi sering berantem ya sama keluarga gue misalkan gitu. Pernah nggak lu kalau ngerasain hal contoh yang kita tadi? Untuk hal itu sebenarnya kaget lagi. Tenang aja, gue mau nyopet kopi, gue udah fokus kopi gue tadi. Oh iya. Kalau untuk hal itu sebenarnya gue percaya, karena gue dibilang, gue nggak menyangkal kalau emang ketika kita melihat sesuatu hal yang gak logis itu mungkin itu bisa dibilang halu dengan beberapa kondisi dan keadaan tertentu, kondisi mental kita gitu kan, kondisi psikologis, mungkin itu memang bisa jadi halu. Tapi gue juga percaya kalau memang keberadaan entitas ini memang ada. Karena kalau kita entah ya, mungkin ini bakal dibilang ini adalah paham pseudoscience. Pseudoscience itu adalah sains yang atau deskripsinya mungkin berkaitan sama sains yang
mungkin masih bisa disangkal lah, masih nggak terbukti solid lah gitu. Cuman kan namanya sains kan ada pro kontra ya. Iya. Tapi lebih dari itu, gue percaya kalau misalkan makhluk entitas astral itu emang ada dan mereka punya energi. Percayaan gue itu. Energinya itu bisa positif, bisa negatif. Yang ada di rumah gue saat ini, yang ada di sekitar gue masih memandang mereka positif. Karena apa? Karena gue nggak pernah ada ngerasain yang aneh-aneh. Kecuali lagi kayak gini ya. Ya kita omongin ini suges juga sebenarnya. Masih ada campur-campuran dari suges. Gue percaya itu karena nggak pernah ada gangguan, nggak pernah ada macam-macam. Meski sesekali pun ada, dan menurut gue yang itu bukan dari apa yang ada di sini, tapi yang mungkin dari luar apa gimana. Cuman kalau yang ada di sini menurut gue itu positif. Kalau yang waktu itu gue minta tolong lu buat fotoin rumah gue, ada yang bilang kan, wah di rumah mah energinya positif semua. Ya. Meskipun di samping ada yang gede, cuman dia nggak ganggu. Justru yang ganggu itu yang dari luar. Nah untungnya di rumah temen lu nih yang orang itu ngomong ke lu kan, itu ada yang jaga, ya ada yang jaga lah gitu. Jadi kalau gue gitu mandang. Jadi tapi gue setuju kalau misalnya ada energi dari mereka yang bikin kita berantem mulu sama keluarga. Itu ada, cuma itu yang negatifnya gitu, gangguan macam-macam. Nah, kalau tadi ini balik ke sedikit kilas balik ke mungkin episode podcast sebelumnya ya. Yang gue juga lupa, udah gue ceritain atau belum, tapi seingat gue pernah dibahas tuh yang tadi lewat temennya kakak gue ngeliatin rumah lu ya. Terus berhubungan juga ada kaitannya sama pertanyaan gue tadi tuh, yang ada nggak sih dari entitas ini mempengaruhi isi rumah, entah mungkin jadi keluarga berantem apa gimana. Karena gue sendiri sebelumnya itu lo ngalamin juga. Iya, gue ngalamin. Jadi ini gue cerita lagi sedikit ya, gue juga agak lupa. Udah disampaikan belum di podcast sebelumnya? Belum ya. Jadi yang pas lo minta tolong itu dan dapat jawaban itu sebelumnya lagi memang gue minta tolong juga sama orang yang sama. Kakaknya jatuhnya temennya abang ipar lu. Iya, temennya abang ipar gue. Ya mungkin kalau dibilang dukun, ini bukan dukun ya. Profesor berarti. Profesor. Maksudnya orang ini orang ya, mungkin punya kita nggak bilang indigo lah, takutnya nggak semua mau dibilang indigo. Jadi kayak orang punya keahlian khusus lah. Punya keahlian khusus atau mungkin dia juga dapat ilham. Gitu ya. Nah positifnya kita dapat dia dapat ilham dia. Itu dia ngelihat rumah gua. Emang waktu itu disuruh fotoin, coba tolong fotoin rumah full. Sampai gua harus ke lahan tetangga gue yang seberang tuh, yang di depan, yang ngeliat fotoin, cekrek, kirimin ke dia. Memang jatuhnya itu mirip kayak jawaban yang lu dapet di rumah lu. Emang ada sosok yang gede di rumah gua kan ya lu pernah lihat kan rumah gua kan lebih gede dari rumah gua. Buset. Ceritanya waktu itu dibilang lebih gede dari rumah gua. Ini apa bahasanya? Titan. Tapi lebih gede berarti, lebih gede kan? Iya, lebih gede dari rumah gua. Dan di dalam waktu itu pas dia ngebaca itu, dia tuh nanya, gua belum kasih tau ya, pas gua kirim foto belum gua kasih tau detail ruangan dalamnya tuh apa aja, belum. Tapi dia nanya orang itu sama gua, ada gudang ya di rumah? Iya ada. Di mana ininya? Di atas bukan di pojok? Iya benar di pojok. Nah posisinya itu adalah dulu bekas kamar gua. Pas kakak gua masih di rumah, belum married, belum pindah, itu jadi kamar gua waktu itu. Terus begitu kakak gua married, langsung gua pindah ke kamar kakak gua, itu jadi gudang. Dan jadinya sumpok apok lah segala macam. Namanya gudang gimana sih? Kondusif buatin lah, lembab. Gak kondusif. Dibilang katanya itu adalah pertama tadi jawaban pertama, sosok entitas yang kelihatan itu lebih gede dari rumah gua, tapi di dalam itu kayak ada krocok-krocoknya gitu pak. Yang gede itu kamu nggak negatif nggak sih? Keluar kagak? Gua namain Jason di samping. Macem-macem aja. Keren. Sekarang ada yang bilang di samping di kan ada gang samping rumah gua nih, samping nih. Di gang samping ada yang gede sosoknya.
hitam gede cuma nggak tahu nih apaan, cuma energi positif. Lah gue mikirnya kayak anjir ada superhero pak di samping gue, makhluk kosmik. Gue namain Jason, keren. Kalau mau namain sesuatu biasa itu mah benda kesayangan, motor gitu kan. Ya gue nggak tahu namanya, gue nggak tahu namanya, gue namain Jason. Jadi kan gue pikir Jason apa ya, apa Alex ya, aku bilang Alex nggak, ini Jason aja deh, Jason kayak keren deh. Jason berantem gak nih? Nggak tahu pak. Kali kan setara Jason Statham. Jason Statham apa pendek, kalau dia tinggi. Oh oke. Nah, gitu, jadi dikasih tahunya tuh gitu. Ini yang dia tanyain itu ya benar, memang ada gudang, kan udah dari lama. Terus dia ngasih tahu ini ada ininya, ada krocok-krocokannya lah, dalam artian gue nggak ngerti ya kastanya mereka tuh yang tertinggi tuh misalkan levelnya apa, misalkan yang paling gede misalkan aja nih, gue juga nggak tahu. Yang disebut Bapak G ya itulah, atau mungkin kasta di tengahnya atau yang di semua bawahnya itu bohong. Wow. Jadi ada krocok-krocokannya, katanya krocok-krocokannya itu apa? Miskin. Alicia Keys. Ya, gue lupa lagi lagunya tadi. Iya, ya, gitu. Prestek Rihanna. Alicia Keys bener. DCG. Prestek mah. Prestek DCG. Alicia Keys gue lupa dulu. Jadi lagu. Ada Alexa Key itu kalau Indonesianya. Alexa Key ada, anak buah apa, manajemen Ahmad Dhani. Oh, cakep orangnya. Cakep ya ini. Nah, terus ada krocok-krocokannya katanya. Di kamar yang lembab itu. Iya. Gua nggak mau nanya berapa total krocokannya ya, tapi disebut sama dia lah, kan gue bikin gue takut jadinya kan. Berapa totalnya? Gak usah sebutin ada apanya, totalnya aja. Totalnya Big Boss 1. Kalau mau tahu ada apa aja, tonton di episode pertama yang tahajud ya, itu nyambung. Jadi biar gak keenakan lo yang nonton. Iya, ntar dicantumin nih di atas. Yoi, lihat aja di channel sendiri. Capek ngedit dah. Oh di situ ada lah pokoknya. Iya, pokoknya episode pertama, obsesik podcast episode pertama yang bahas tahajud. Iya. Nah, terus ada berapa total? Seingat gua total Big Boss 1 katanya dia. Terus krocokannya antara 2 sampai 3. Big Boss 1, 2, 3 berarti 4. Dan ada bocil juga. Bocil loh 5. Kita nggak usah kasih tahu bocil siapa, kalian udah tahu lah ya bocil ya. Rosmini. Enggak. Oni Syahrial. Enggak dong. Shinchan, ada Shinchan lah, di Shinchan itu. Kan. Berapa? Ini total berapa? Kalau di semua total semuanya. Itu udah tadi udah berapa? 4 ya, ada 4. Bocil berapa tadi? Belum bocil itu 4. Bocil berapa? Totalnya 7. Wah, 3 bocil. Itu mah les bahasa Inggris aja. Itu private kursus itu. Bukan private, kelas khusus bahasa Inggris itu. Iya, kan. 7 orang ya. Terus bilang aja gue pantesan aja ya. Itu gue nggak langsung respon ke dia, karena ketika dapet jawaban dari dia discuss dulu gue berempat nih sama kelompok gue nih. Gue sempat gak yakin benar nggak sih jawabannya Mas itu gitu kan. Coba kita cari bareng-bareng deh, kita telisik ke belakang memorinya. Terus ada nggak nih sangkut pautnya antara yang gue bilang tadi, entitas ini bisa nggak mempengaruhi isi vibes di dalam rumah walaupun rumah itu udah ada penghuninya gitu. Dan setelah gue telisik berempat, mau flashback memori ke belakang, itu ada konektivitas ya pak, terkoneksi. Sama koneksinya adalah gini, baru sadar itu pas dikasih tahu jawaban itu, dan pas di flashback belakang ternyata iya ya, ke belakang ini kok sering banget berantem gitu kan. Bapak sering banget berantem. Konflik, ada aja salah paham. Dan itu juga kadang tuh berantemnya ini juga berantem yang kayak entah, aku juga nggak tahu ya ini ada pengaruhnya atau enggak. Buat kalian yang percaya atau enggak terserah, kita nggak maksa. Sebagai hiburan ini aja, hiburan konten aja. Nah, sering berantem, terus juga apalagi tuh yang gue ingatnya waktu itu ya, sering berantem dan
Mungkin karena jarang disolatin gitu loh. Dalam arti itu bukan jarang disolatin gimana ya? Ya di kurang dimanfaatin untuk kegiatan ibadah lah. Tapi tetap sholat. Cuman kayak ada beberapa spot yang kayak nggak di sering sholatnya di situ aja, kayak gue di kamar. Ya. Sekarang kan nyokap gue sering tadarus di depan nih, di ruang tamu di kamar. Atau setidaknya kalau misalkan memang spot itu nggak cukup untuk dipakai sholat, seenggaknya ya udah baca surat pendek aja gitu. Nah saat itu ya memang kondisinya kesibukan jadwal masing-masing orangnya itu lagi sibuk banget. Ketika nyampe rumah ya udah tidur gitu. Sholatnya mau sholat di luar gitu. Itu yang gue mikirnya di situ adalah diskus berempat, hasilnya mungkin bisa jadi juga sih kalau di konekin ke situ ada nyambungnya. Emang iya, ada yang pernah bilang itu bisa ngaruhin suasana rumah. Nah itu, dan makanya ketika coba minta bantu liatin sama mas itu, terus diskus berempat itu, akhirnya kita, gua sama mpok dan adik gua, udah kita pelan-pelan kita rapihin di intern ya. Di intern penghuni rumahnya sendiri ya, di antara gua dan lain-lain gitu ya. Yang rapinya dalam arti yang pertama satu itu mungkin egonya lebih pada tinggi semua, emosionalnya pelan-pelan coba dari secara ini aja, secara bukan secara batinnya atau secara agamanya ya, tapi secara apa ya istilahnya kalau kayak gitu ya, dari ngontrol emosi itu sebutannya apa? Psikologinya ya. Jadi psikologinya dirubah, ngatur emosi, jangan sampai gampang kesulut, lebih sabar kalau ada masalah omongin langsung ya. Dan juga di setiap kalau lagi ada waktu senggang tuh baca surat pendek. Itu yang gampang-gampang manfaatin zikir ya. Nah dan itu works Pak, ngefek ya. Iya, waktu itu yang gue ngerasa tuh works. Lebih adem, intensitas untuk emosional berantem di keluarga itu berkurang, dan rasanya vibes rumah itu juga berubah. Entah tadinya kayak kelam jadi kayak agak terang, ngaruh nggak? Kalau gue gitu soalnya. Jadi kayak udah kalau lagi ribut sama nyokap nih atau lagi sama adik gue lagi ribut, ada selek-selekan gitu, kayak rumah tuh kayak ngap gitu, kayak redup. Cuma gitu udah seneng ya, kayak terang-terang aja gitu. Iya, sama ini nggak tahu ini bisa nyambung atau enggak, cuma gue nyoba mungkin secara pandangan gue tuh kayak ibaratnya kalau gue pernah lihat postingan kalau misalkan ada orang pelihara kucing di rumah. Kucing kan binatang kesayangan Nabi kan. Katanya entitas itu gak berani ngedeketin katanya. Itu bener apa enggak, fakta atau mitos itu juga masih belum tahu pasti. Karena kucing itu katanya waspada, ngejagain tuannya, ngejagain majikannya, terus juga apa namanya, ngajakin babunya. Ngejagain babunya, kita babunya bukan majikannya. Terus kayak kalau kita lagi sedih tuh dia kayak simpati, terus kita lagi sholat, kucing nyamperin tuh kayak dia kucing berdoa buat kita kayak gitu kan. Nah kucing muda waktu itu yang pas kita syuting apa tuh, itu kan gue sholat di sini. Kucing lu di ini kan? Kucing gua alhamdulillah tiap kucing di rumah gua kalau ada yang sholat rata-rata disamperin. Gua doang yang kagak. Emang dasar kucing gua pilih-pilih. Kalau nyokap gua tuh paling sering, jadi mau sujud ada kucing kayak gitu. Lu juga sholat ada kucing, ya kan? Iya. Dan deketnya malah di tengah-tengah, Pak, gua mau sujud. Iya, lucunya di situ. Iya, bilang kalau ini nyamperin. Lu lagi begini, lagi baca dalam hati. Ngeliat dari mata, nyamperin nih, ya udah paling di samping. Tidur di tengah. Iya, makanya. Ntar kalau lu sujud ya tiban aja, ntar juga dia minggir sendiri. Gitu ya. Nah, gitu. Kalau di rumah lu kan lu nggak miara kucing. Enggak. Tapi tetap fokus dengan cara lu bacain kayak lebih intens buat ibadah lebih diluasin lah gitu, lebih ditotalin lah. Iya. Lu mulai tahajud, lu mulai banyakin amalan kayak gitu. Nah, gue kepikiran karena ngeliat postingan tadi, pengen coba pelihara kucing biar entitas itu gak datang, karena nggak dibolehin sama nyokap untuk pelihara hewan. Mungkin juga karena nyokap gak suka baunya. Gue bilang sama nyokap, ya udah kalau mau pelihara kucing, harusnya pelihara gajah, pelihara gajah aja boleh nggak? Enggak salah Pak, jangan. Apa namanya? Lo ngomong kayak bokap. Ada kucingnya Be, ada kucingnya gitu. Orang mama nggak suka gitu kan. Kucing Jepang.
Ara. Yang suka bokap gua. Sama lu. Iya, Oh boleh gitu kan. Kenapa jadi bokap ini Jawa ya? Cuma dok ya. Bokap gua kan Kan yang Jawa punya apa lu? Iya. Bokap gua gak ada yang setuju. Tapi kita kan masing-masing udah ngalamin hal kayak gitu ya. Ngalamin hal yang di luar akal yang nggak bisa kita, mungkin ada penjelasan logikanya secara psikologis. Cuman kan kalau kita telisik lagi kadang-kadang nggak ada penjelasan psikologis ya. Nggak bisa dijelasin dari logika segala macam. Nah sekarang kita coba. Kita nggak perlu bingung untuk mendeteksinya Pak. Karena disinyalir ada alat-alat di teknologi modern yang bisa digunakan untuk menangkap frekuensi dan energi dari makhluk entitas kosmik seperti Galactus. Bukan aja itu musuhnya Marvel, Fantastic Four. Entitas kosmik gue bilangnya. Entitas kosmik itu gitu. Pakai apa? Jadi ada yang lagi viral alat-alat ghost hunter. Kalau di Indonesia, kalau di luar negeri dia ya diperkenalkannya sama ghost hunter yang kayak kalau di film tuh sama kenyataannya kayak Edward Warren ya kan, sama Edward sama Lauren Warren ya kan. Alat pendeteksi frekuensi magnetik segala macem. Kalau di Indonesianya ada namanya Ghost Ranger Indonesia. Nah dia pelopornya salah satu-satunya mungkin yang ghost hunter di Indonesia yang punya alat terlengkap, paling high tech. Bahkan dia mau nambah laser grid. Lu tau laser grid nggak? Gua nggak tahu bentuknya kayak apa ya. Jadi dia alat di satu taruh di tengah-tengah ruangan. Itu ruangan yang bakal lasernya bakal memancar. Alatnya bakal memancarkan laser warna hijau yang bentuknya titik-titik ya, dot gitu, titik-titik gitu penuh. Jadi kalau ada yang lewat itu bakalan terhalang mungkin ya. Sensornya bakal ngedetek cahaya lasernya bakal terhalang. Jadi maksudnya itu titik laser itu 360. Ya full ya 360 full sebelum itu semua sudut. Kalau orang lewat kan kalingan dong lasernya, jadi bayangan kan. Nah kalau nggak ada yang lewat tapi ada bayangan berarti ada sesuatu kan, ada something. Nah itu dia Ghost Ranger canggihnya itu yang benar. Nah Ghost Ranger ini kasusnya lagi rame sama pesulap merah. Dibongkar katanya bohong, katanya settingan. Tapi asal kita tahu aja ya, nggak cuma Ghost Ranger yang punya alat-alat itu, meskipun nggak selengkap itu ya, tapi ada channel-channel YouTube lain yang punya alat yang sama, meskipun nggak lengkap, cuman mereka juga punya metode yang sama gitu. Alatnya namanya apa aja? Ada yang mahal-mahal, kita sebut yang paling mahal dulu. Yang mahal tuh ada Spirit Box, bentuknya radio yang bisa menangkap frekuensi radio. Karena mereka mempercayai, Ghost Hunter itu mempercayai kalau makhluk entitas astral, entitas kosmik itu bisa memanipulasi frekuensi radio. Bisa memanipulasi frekuensi radio jadi berbentuk suara. Jadi kita bisa berkomunikasi langsung. Nah, itu versi canggihnya. Versi dulu ada namanya mungkin Spirit Box juga namanya kalau nggak salah. Cuman gue lupa namanya apa, ada namanya. Cuman dia bentuknya satu arah doang. Itu ada filmnya Pak. Nama filmnya Grave Encounter. Itu di filmnya kalau nonton. Jadi alatnya kayak pemutar kaset, ada kasetnya, kaset TV itu direkam suara kita. Halo, di siapa di sini? Kalian namanya siapa? Kalian ada berapa gitu kan? Misalnya nanya. Udah, kita nggak bisa dengar jawabannya. Nah, dengar jawabannya itu harus diulang rekaman. Kita dengar suara kita, kalau ada suara yang masuk berarti itu jawabannya. Nah gitu. Itu yang jadulnya. Nah terus selain itu ada yang mahal lagi kayak enggak terlalu mahal sih, kayak misalnya electric field tester. Electromagnetic field tester atau EMF. EMF itu digunain sama orang-orang untuk ngecek kebocoran listrik atau magnet. Nah itu dipakai juga sama Ghost Hunter untuk menangkap frekuensi menangkap radiasi listrik atau elektromagnetik atau magnetik yang dihasilkan dari makhluk entitas itu sendiri. Karena kan mereka energi kan, bisa didetek kan. Nah gitu. Itu alat-alat yang mungkin harganya dari menengah ke atas sampai menengah ke tengah ya, sampai menengah ke bawah lah. Nah yang lebih bawah lagi, yang bisa dimanfaatkan itu sebenarnya ada pada handphone. Bisa maksudnya untuk handphone, semua device jenis brand gitu. Di semua device ada aplikasinya. Gue juga pernah nyoba. Kalau di gue sih akurat, tapi gue tahu ya itu akurat itu mungkin masih bisa dibilang itu anomali. Karena anomali itu bisa dibilang anomali karena mungkin apa? Karena mungkin itu frekuensi dari apa, sinyal atau apa yang mengaruhi itu jadi sebuah percakapan, atau jadi sebuah gambar, atau jadi sebuah sensor. Tapi kalau di Android ya, bisa mungkin itu masih kurang efektif karena anomali. Cuman kalau si Ghost Ranger ini pakai di iPhone, karena iPhone berapa gitu lupa, itu ada leader sensornya. Leader sensor itu yang bikin aplikasinya makin akurat. Nah
aplikasinya itu udah ada di Android dan udah ada di HP lu kan. Ya, tadi udah gue suruh install. Di Play Store ada, namanya GhostTube. GhostTube itu ada 4 jenis aplikasi kalau nggak salah. Yang pertama SLS. SLS kamera itu nanti isi aplikasinya itu kalau kita jalanin itu bakalan kayak kamera biasa, cuman ketika ada objek manusia, mereka akan di objek manusia itu bakalan ngebentuk stickman, orang-orang garis. Iya, garis-garis berbentuk manusia. Nah, kalau misalnya orang yang nggak ada tapi ada stickman ya berarti ada something. Bisa jadi anomali. Gak cuma orang doang, misalnya kipas angin, kita center ke kipas angin, dia bakal jadi anomali berbentuk, karena kipas angin bentuknya kayak orang kan, kayak berbentuk humanoid, jadi bakal berbentuk kayak orang stickman-nya di kipas angin. Tapi kalau misalkan itu nggak ada objek kosong tapi ada bentuk stickman, berarti ada something. Iya. Kayak gitu. Kalau akurat di iPhone dan di Xbox 360. Xbox kan gede banget kan, nggak mungkin kan pakai itu. Akhirnya sekarang diperkecil bisa di iPhone dan di Android. Cuman di Android kita nggak tahu akurat menggaknya. Nah, selain itu GhostTube ada SLS, ada Fox. Fox itu suara. Jadi kayak spirit box. Nangkapnya sama persis, cuman frekuensi radio. Itu gua nggak pernah dapat hasil. Karena ketangkap suara manipulasi radio, terus radio gue ternyata nggak bener radio. Terus yang ketiga itu ada gue lupa namanya. Apa tadi sih namanya? Coba deh. Selain SLS, Fox ada Ghost kamera apa gitu. Ghost kamera doang sih kayaknya. GhostTube, Ghost SLS, Ghost Fox. Fox yang tadi. GhostTube. Kalau yang GhostTube doang. Nah, GhostTube doang itu kalau si Ghost aja nyebutnya Ovilus. Nama sistem programnya Ovilus. Ovilus itu jadi memanipulasi elektromagnetik yang masuk di sekitar kita. Ditranslate menjadi kata-kata. Kita bisa ada kata-katanya nanti. Ada visualisasi suara omongannya juga. Ya kan? Nah, tapi balik lagi ya, di Android nggak tahu akurat apa enggak, kalau di iPhone akurat. Nah, ada satu lagi namanya apa? Sorry. Oh, lu nggak install yang itu, nggak usah, enggak. Ada satu lagi lupa namanya apa, GhostTube juga, keluaran GhostTube. Itu dia jadi kamera bentuknya programnya. Kita ngarahin ke satu tempat. Nanti bakal di frekuensi yang dia tangkap itu bakal dibentuk jadi satu gambar utuh dari AI. Kalau misalnya emang ada frekuensi berbentuk orang yang ditangkap, yang kita nggak bisa lihat tapi di kamera ketangkap, nanti bakal bentuk orang. Dan di kamar gua pernah dapet cewek duduk di kasur. Sisanya aneh-aneh kayak misalkan pemandangan, ya masa gua lihat ke lantai di pemandangan, gua ke lampu jadi gambar matahari, ya berarti kan dia menyesuaikan apa yang ditampilkan kan. Tapi kalau nggak ada objek yang balik lagi, berarti cantik. Bisa jadi cantik, bisa jadi anomali kayak gitu. Nah, itu lagi rame banget di si Ghost Angel, lagi dikulik-kulik sama spot pesulap merah. Cuma kayaknya sekarang udah damai lah, udah nggak terlalu ribut. Cuman itu sempat viral. Terus apa namanya, jadi sebuah pertanyaan. Baik lagi sih ke kita bakal seperti apa kita menganggap entitas astral ini dalam perspektif kita. Kita sini kebebasan berpikir ya. Yang nggak percaya boleh menganggap kalau hal gaib itu adalah sugesti, bisa pengaruh dari psikologis, bisa. Tapi kalau untuk yang percaya dengan hal gaib, yang percaya dengan entitas astral, bisa jadi memang ada, atau memang itu sebuah ya fenomena kehidupan lah gitu, fenomena gaib lah. Ya itu. Nah, apa kita coba aja? Mau coba sekarang atau ada mau ceritain lagi nggak? Cukup sudah. Cukup. Ya paling segitulah ya. Cuma kalau kita mau nyoba, boleh kita coba sekarang. Kita coba yang mana dulu? Kita coba kita coba apa ya? Yang suara dulu kali. Coba suara dulu. Yang Fox. Yang Fox. Nah. Sebenarnya Fox ini juga ada serem manipulasi suara radionya. Cuma ya mungkin sugesti kali ya. Karena suaranya. Nah, yang Fox ini kurang efektif ternyata. Gue ingat karena Ghost spirit box yang dipakai sama Ghost Ranger itu katanya udah disesuaikan sama frekuensi di negaranya. Jadi bisa disesuaikan, Pak. Nah, kalau ini kan nggak bisa. Jadi yang waktu gue coba sih nangkap suara radio luar. Kayak gitu. Coba aja, Pak. Coba kita coba dulu. Sini gue settingin. Lu pernah dapat settingan ya soalnya? Itu kan tadi. Selamat datang. Oke, lanjut. Yang Fox kan? Iya, Fox. Ini satu lagi nih. Oh, ini magnetometer. Ini virus. Nggak apa, kita lanjutin dulu aja. Biar nanti langsung instan. Nah, kamu jadi takut ya? Nah, saya sih ngalir aja. Kan syuting di studionya Bapak. Iya, ntar dulu. Gue lupa settingan lagi, bentar. Ini bener udah. Kok gak ada suara apa-apa?
mixer suara. Settingan yang dipakai ini sama kayak settingan Speedbox yang dipakai Ghost Ranger ya. Ada suara white noise-nya. Nah, tuh gitu tuh. Radio. Iya, kita rekam. Nggak usah lah. Ini aja. Ini kameranya matiin aja nih. Mana sih matiin kamera? Kaget gue. Itu tuh. Gue malesnya main ini kaget mulu aja. Udah jump scare-nya. Iya. Psikologi. Ya, awang apa tuh psikologi? Tuh kan kayak gitu tuh radio-radio luar. Ah, ini bisa kan matiin kameranya. Mau coba interaksi? Coba gue ya. Coba. Siapapun entitas yang ada di sini, kalian bisa berinteraksi lewat alat yang ada di depan kami. Suaranya. Apa tuh? Sekali lagi, siapapun yang ada di sini, entitas yang ada di sini ataupun menghuni di sini, kalian boleh berinteraksi lewat alat yang ada di depan kami. Disclaimer ya, ini belum tentu bener. Belum tentu benar. Ini belum tentu akurat. Jadi ini bisa jadi frekuensi radio yang tangkap. Bisa. Gitu. Jadi jangan langsung ngambil kesimpulan kalau alat ini works ya. Ya. Justru kita buktiin di sini. Maksudnya ini alat bekerja nggak sesuai sama fungsinya. Halo. Tadi ada suara itu, siapa itu? Yuk ngomong yuk pakai alat yang di tangan saya ini. Kan kita tangga kan serumah ini ya kan. Jason mungkin Jason. Mungkin Jason ngomong. Tuh bahasa apa tuh? Emas. Suara orang, Pak. Tapi itu radio, Pak. Radio kan? Radio luar. Gue pada denger lebih fullnya lagi panjang. Bahasa Eropa gitu. Bukan bahasa Inggris tapi. Baru panggil. Tuh, untuk ngomong kayak tadi. Halo? Jason mau ngomong. Jason. Namanya Jason aja keren. Tuh radio masuk. Tapi fungsi penggunaan hasil dari spirit box yang asli kayak gini katanya ya. Kalau kata yang nggak nyeting gitu. Yang nggak ada settingan katanya sih gitu. 11 tugas sama suara radio, makanya susah diprediksi. Cuma ini kan handphone ya. Iya. Nggak tahu ini kan maksudnya beneran box apa enggak. Yuk, siapapun yang ada di sini yuk. Kayak bahasa boras anjing kayak yang konten kita sebelumnya. Kita tunggu sampai berapa ya? Sampai ya ini jam berapa sih? Ya palingan menit lagi soalnya. Jam 12 malam. Oke. Lewat berapa? Kurang 2 menit. Oke, kita tunggu semenit. 2 menit deh, biar gampang lah ya. Radio. Tuh kan, banyak radio yang masuk kan, jadi nggak semua tentang hantu. Iya. Cuma seru aja kalau ada aplikasi di handphone sendiri. Gue yakin pas ntar di rumah nyoba. Bagus kayaknya. Soalnya rumah gue kalau di malam sunyi, Pak. Sama, ini acara bola tadi tuh. Iya, siapa nih hari ini yang tanding? Nggak ada kayak yang ditayangin. Mungkin bola luar tuh, sepak bola Mongolia ya, dangdut kali itu sih. Di Persik lagi nyanyi manggung. Coba pada pancing, Pak. Oke, sekali lagi yang tinggal sama saya nih di sini. Kapan lagi ngobrol gini? Ayo, sampein. Mungkin yang udah tinggal di sini lama bareng sama saya dari kecil, bisa nyebut nama saya di sini, nyebut nama panggilan saya di sini. Mau nyebut nama panggilan atau nyebut nama asli atau nama panggilan yang nama kecil saya boleh di sini, coba panggil, sebutin nama saya di sini. Masa ya nggak kenal? Kan tidak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka kenal. Kalau sayang berarti kenal. Kalau nggak sayang berarti nggak kenal. Coba ngomongnya pelan-pelan, Pak. Mungkin mereka susah nanggapnya, Pak. Ya bagi yang tinggal di sini, yang mengenal dengan saya, yang kenal dengan saya, yang udah tinggal di sini dari saya kecil, mungkin bisa berinteraksi dengan melalui alat yang ada di tangan saya saat ini.
kita bisa ngobrol. Tolong sebutkan nama panggilan kecil saya. Supaya kita bisa membuktikan kalian ada atau enggaknya ke penonton yang melihat video kita kali ini. Minggu pak? Enggak, itu bahasa lain. Minggu pak, emang hari Minggu sekarang. Iya. Jam 12 sudah tuh, lewat 1. Sampai nanya hari masalahnya. Iya, nggak ada yang nanya hari. Kan nanya nama gue. Kalau sampai nama gue disebut, ya meskipun bentukannya seperti suara radio, gue yakin ini alat hoax. Sekarang gue tahu nih, nama kecil lu nih, lu pernah cerita sama gue. Ya, bukan Prasta. Iya gue tahu, Ya. udah antar aja. Masa nggak tahu sih? Kosong kayaknya. Berapa? Jam berapa sekarang? 12 lewat 1. Tadi mikir. Nyomot duit. Nyomot duit. Tadi gue lagi di kamar gue. Tadi lu kan nginep. Tapi kan emang rumah ada duitnya semua. Masa nggak ada duitnya di rumah? Yuk, siapapun yuk yang berdiam lama di sini dari zaman si Prasta kecil, dan tahu nama kecilnya dia, coba disebut nama kecil dia siapa. Cara bola bener tuh. Bubaran dangdut anjir. Ini Dangdut kepotong. Tapi kan bisa pasang ngomong gitu ya, dangdut langsung ada suara gendang pak. Kan 2 kali pas suara tadi. Apa jangan-jangan frekuensi yang ditangkap itu bukan cuma dari makhluk astral, tapi dari pikiran kita. Ini gak pernah kepikiran pak. Jadi kan manusia punya energi, frekuensi otak. Dangdut terus normal. Berarti kita juga bisa memanipulasi sistem ini dong. Coba kalau kita tes, kalau tadi kita pikirannya dangdut, kita rubah. Tapi harusnya kita sebut. Kita lagi mikirin genre apa? Harus sebut. Oke, coba sebut. Gue sebut genrenya. Jazz. Kok beda suaranya tadi? Iya. Tapi nggak nyebut apa-apa, nggak jelas. Ntar gue dengerin dari rekaman ulang. Jazz, musik jazz. Mungkin mau muncul musik jazz. Apa lu? Ini kan frekuensi luar ya, tapi nggak ini bisa gue. Who the hell are you? Tell me your name. Speak on my phone in my hand. Soalnya kan frekuensi luar, takutnya nanti bahasa Inggris. Jadi dangdut lagi. Kayak radio dangdut, radio AM. AM tuh kalau di malam dangdut mulu. Dangdut mulu, AM ya. Iya. Tapi sekarang ada AM sih. Kalau ada AM kita coba aja. Pasti dangdut pak, sampai tengah malam. Makanya tinggal tidur tuh sama orang. Kalau FM cuma habis sayangannya. Karena lagu pop. Cuma kalau AM tuh dangdut sama pengajian. Berarti nggak terbukti ya? Nggak terbukti kalau alatnya jazz. Nggak, maksudnya nggak terbukti kalau alat ini works. Ya. Karena nggak sesuai sama pertanyaan gue tadi, siapa nama kecil gue, nggak ada jawaban. Terus juga kita manipulasi dengan pikiran kita kalau kita pengen denger jazz tapi tetap kuat dangdut. Berarti kan ini radio murni. Radio lagi. Radio. Karena kan di handphone ada sisi radionya. Ya kan? Oke. Berarti kan ada yang ngomong ya. Dia pakai alat ini ya. Jadi kita udahin ya. Oke. Ini gue tutup ada nih. Males gue gitu nih. Enggak, radio. Udah, berarti enggak bisa. Oke, kita keluar. Ghost Tube Fox atau bisa disebut juga Spirit Box kalau dia alat aslinya sudah kita coba, itu enggak works. Kurang akurat, tapi enggak tahu tadi suara yang datang itu suara apa. Yang bukan radio ya, yang suara-suara orang tadi itu lumayan serem sih. Cuman enggak tahu itu apa, entah itu suara si Jason atau mungkin emang radio, kita enggak tahu.
Kemudian kita coba di sini ada, nah ini yang menurut gua works nih. Ghost tube. Ini ghost tube doang. Gini tampilannya, Pak. Bukan langsung. Ini mendeteksi elektromagnetik. Jadi kesampaian dulu ke sini. Jadi di HP ini, di program aplikasi ini ada di sini jempol gue nih. Ini ada elektromagnetik, mendeteksi elektromagnetik. Jadi pendeteksi bakal dideteksi suara kayak gimana yang muncul, suara kayak gimana yang muncul, frekuensi yang muncul, radiasi atau magnet yang muncul, ditranslate jadi bahasa Indonesia sesuai atau bahasa Inggris gitu kan, lewat aplikasi ini secara AI. Nah, gimana cara deteksinya? Kalau misalkan ada peningkatan magnet, energi magnet, berarti di situ suka ada kata-kata yang muncul. Oke, kita coba sekarang. Coba. Oke. Wah, pertanyaan yang sama mungkin atau beda. Bisa direkam nggak sih nih kalau fitur gratis? Oh, ntar rekaman kasih gue ya. Kita ketik laptop ada elektromagnetik. Itu mungkin. Ada kata-kata itu mungkin. Terus kalau gue deketin elektromagnetik, nyala, kenceng magnetnya. Iya. Oh iya benar. Ya kan berarti ini murni mendeteksi elektromagnetik. Ini listrik. Apa? Apa nggak ada, karena nggak ada listriknya. Ini dia bunyi indikasi. Oke, kita coba di sini ya. Halo, ada yang boleh sampaikan lewat alat yang di tangan saya ini? Siapapun. Gue pernah dapat ngobrol, Pak, pakai ini. Oh iya. Lumayan. Jadi gue tanya namanya, dikasih nama namanya. Tidak. Gak mau ngomong. Ya, rekamannya habis. Oke, ada yang mau sampaikan tadi apa maksudnya? Tidak mungkin atau mungkin tidak? Di lu nggak ada. Di gue nggak ada. Coba kita ngobrol yuk. Pakai alat yang di tangan saya ini. Nanti berarti kita runtur pakai SLS aja ya? Boleh coba. Oke, SLS. Kalau SLS berhasil baru pakai. Satu titik aja lah, masalah banyak tempatnya. Apakah ada entitas di sini yang ingin berinteraksi? Mau coba pegang, Pak? Boleh pegang? Apakah ada entitas di sini? Tentu. Dijawab kan kayak gitu, Pak, gue. Sampai gue matiin lampu dibilang gelap, gue nyalain lampu bilang apa enggak, mungkin itu sensor HP kali ya. Bisa nangkep kata-kata atau nangkep suasana. Kalian bisa mendengarkan kita Atau kita harus mengatakan. Sebenarnya itu masih screen record ya. langsung pakai jalan. Mencicikan apa gigi? Mata dulu di ya. Nah, sih yang ini cuma ini musik juga ngaruh. Ada apa ya? Ngaruh musik. Tapi itu bisa jadi musik. Apa musik? Cepat sekali kamu. Oh, pilih. Apakah kamu menginginkannya? Menginginkan apa? Iya, kami menginginkan berinteraksi dengan kalian. Apakah kalian bisa berbicara, sampaikan lewat alat yang ada di tangan dia. Di kopi lu. Ada biskuitnya. Ada biskuitnya dong. Tapi udah nggak gitu lagi. Ini Pak tadi sekitar, Pak. Ini jauh dari apa, Pak? Waktu di studio band kan, lu tau kan begitu? Iya. Tanya jawab. Kita pernah coba cuma nggak direkam. Nah ini nih, ini kita nggak, ini jauh dari laptop ya, nggak dekat laptop ya. Nggak ada. Bodoh katanya. Tapi kalau lu biasa, ya nggak di bawah. Tempat gelap Pak biasanya Pak. Tempat gelap. Iya tempat gelap. Kalau di kamar gue tuh di tempat gelap interaksinya. Kalian ada di sini kah? Masa di bawah meja sih lu ngapain kayak kucing? Kucing gue mana ya? Tidur banget. Apa lalu? Tahu di antaranya. Ini bawah ada. Nggak ada lagi. Tolong. Nyari tikus gue. Dia akan menyentuhmu. Nah kata-kata selalu mulu kayak gini mulu nih. Ini anak anomali kan? Gue yakin ya. Sama kata-katanya. Kamu sih mungkin gitu mulu. Menyentuh siapa? Menyentuh yang mana? Ada 2 orang nih. Menyentuh dia. Menyentuh saya. Menyentuh saya yang lagi santai atau yang lagi pegang HP? Nah, dia atau saya?
Iya, cuman sekali lagi. Kamu menjengkelkan. Oke. Yang belum kita coba tinggal satu. Ghost to SLS. Seperti apa? Saksikan setelah Lebaran berikut ini. Lama banget. Oke, kita coba SLS. Kita coba di sini dulu ya. Memori lu tadi masih cukup ya? Coba aja dulu. Soalnya pakai screen record aja. Tahu bisa apa nggak screen record? Kadang-kadang nggak bisa. Lalu ada tuh nih. John, diri John. Kalau misalnya ada entitas akan seperti ini. Di situ ya, seperti kamera. Ini kalau misalnya ada manusia ini gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada orang atau tidak stickman, berarti ada yang something. Nah, kayak yang begini misalnya ini bisa jadi ya anomali karena mengikuti bentuk tangan kursi seakan-akan kayak orang. Cuma tadi si bos nggak dapat di bangku gua di tengah-tengah ada yang juga anak kecil di sini nih. Jadi di sini pak. Iya. Ini udah nggak ada nih. Kalau di Ustaz selalu dulu kudukin. Mau ngepeng. Di bukan anomali. Atau kita coba tur. Oke, kita coba tur ya. Oh, ya. Ini lu pegang ini, lu pegang sama mic. Soalnya mic ini bakal handphonenya jadi mic ini bakal gue pakai buat center. Oke, kita room tour ya. Kita ke halaman belakang gua. Yoi. Ini. Ya. Coba dong, kiri dulu, kiri dulu. Dapur gua. Diamin, enggak itu anomali galon. Enggak, tadi di tembok putih tuh. Galon itu di bawah kok tadi gue lihat. Pondok sih itu tengah-tengah. Kan Oh. kaki ini, meja kaki. Bisa jadi itu meja kaki, cuman karena lu udah pindah jadi ngikut. Iya, itu anomali kan? Yakin gua. Coba deh gua nggak usah center deh tuh. Tuh, ya kan? Anomali. Coba kita ulang aja. Cuman malu. Kanan lu, kiri lu. Kanan dulu. Ke deket tangga tuh. Udah. Apa nih? Apaan? Bisa jadi bentuk tembok. Modanya ya. Oke. Basah nih hujan tadi. Sama ke atas dulu. Itu anomali tuh. Ya kan bentuk tembok kan? Tembok. Masih sentarnya gue gak nyadar. Kurang tahu pak, nyala sentar lu pak. Udah nyala. Udah. Gua tuh. Emang bukan sentar beneran sih, makanya kurang terang. Coba nyorot sini. Susah lah, emang gak nyampe. Dah, coba. Nyorot HP gua juga. Gak bisa lah, blacklight. Ini paling. Tuh. Nah itu apa tuh? Noda. Enggak, coba kiri. Nah situ Jim. Tuh. Itu bisa jadi ini sih. Ada semeran tuh kan? Iya. Ada retakan tembok kan, sama bekas tetesan air, aliran air. Oke, kita coba ke yang sebelah sini, nggak usah lama-lama lah. Coba ke yang ini. Ada banyak cucian lagi, ada cara dalam nggak ya? Bodoh udah. Masa? Nggak apa, yuk. Justru ini epicnya. Assalamualaikum. Sorry. Apa? Oh gini rasanya explore ya? Apa rasanya explore? Gue sebenernya pengen explore, cuman anomali ya itu ya? Kita maju lagi pak. Gak ada kayaknya. Gak ketemu pak. Kucing gua. Itu masih onyi. Oke, berarti seperti kata brother Eric dan Dika, bahasa Indonesia, kalau alat di handphone ini yang di Android, Ghost Tube yang di Android itu kurang efektif karena nggak ada leader sensor buat SLS yang mendukung SLS itu supaya jadi lebih akurat.
Oke, ya ini Hah? Apa? Coba situ gak? Nah, ini setup studio kita nih. Studio dadakan. Masuk aja, masuk. Itu orang di meja itu. Orang di meja itu. Kok begini bentuknya? Iya, kan ada kakinya. Tuh, untuk orang. Tapi bisa jadi anomali bisa enggak sih. Cuman enggak, itu yakin gue anomali. Soalnya kalau ada muncul stickman tapi nggak ada objeknya, baru bener itu yang dibilang temen. Atau nggak usah pakai senter gua, coba senter gua hilangin lagi, senter lagi ya. Kaget gue. Iya, si Om nggak ada. Oh, satu spot lagi Yon. Mana? Ayo, Spot di mana? di samping rumah gue, samping. Tapi hati-hati nih, tetangga lihat nggak enak. Ini tempatnya si Jason. Tapi nggak ada apa-apa, gue sering nungguin gelap-gelap di sini. Gue takut keluar. Buru Jun. Nih. Dari sini Jun. Dari motor lu. Sana. Ya, ke situ. Kak. Anomali motor itu. Ada kakinya motor. Tahu ya, tapi kayak anomali sih. Tuh, palanya di helm. Coba ke atas lagi. Ke atas. Salah. Apaan tuh? Mama asing tadi. Coba dikit lagi. Deketan lagi. Sini. Dari sini. Ini Enggak, ini bukan. kita benar-benar dadakan, explore dadakan nih. Kalau nggak pakai lampu, kali begitu. Coba, ini gue matiin lampu. Dua-duanya ya. Ya. Dah. Arah apa kan? Aman. Gue pernah nyoba sih di sini, emang gak ada apa-apa. Aman berarti. Oke, kita balik ke studio. Ya, jadi begitu hasilnya. Ini membuktikan kalau alat di tempat rumah gue aja yang tadi Husni ngeliat ada orang ngintip, terus gue sama nyokap sama adik gue pernah ngalamin hal yang aneh-aneh, dan pakai aplikasi tadi itu nggak terbukti dapat apa-apa. Cuman dari suara ghost tube yang Fox, cuma itu nggak tahu itu apa. Cuman ya udahlah, gitu hasilnya, berarti belum tentu akurat. Jadi apapun ya, kita cuma di sini pengen buktiin bener gak sih alat yang ada di handphone ini bener akurat untuk mendeteksi hantu gitu kan. Iya. Jadi kalau misalkan lu lihat hasilnya di video ini nggak ada apa-apa, ya emang berarti mungkin alatnya kurang efektif. Iya. Karena dari Android gitu kan. Iya. Ya jadi ya seperti itulah hasilnya. Lu ada ini nggak disampaikan? Baik lagi sih yang tadi gue bilang. Nah. Konten ini tidak ada paksaan untuk kalian harus percaya. Ya. Jadi hanya sekedar hiburan, bukan sebagai apa namanya istilahnya. Pokoknya ya lu yang nonton, kita nggak maksa siapapun untuk percaya, nggak maksa siapapun untuk meyakini banget 100%. Yeah. Justru kita di sini berusaha untuk mengedukasi kalau kejadian-kejadian di luar nalar seperti entitas astral ini itu sebenarnya bisa di kejadian kayak penampakan, melihat sesuatu atau ngerasain sesuatu, itu bisa terjadi karena berbagai macam faktor ya. Psikologis, terus bisa jadi juga karena lu kesuges. Jadi ya nggak murni itu penampakan atau apa, tapi bisa jadi kalau kita berdua percaya bisa jadi hal itu benar-benar terjadi. Cuman harus kita telah dulu, ada yang sesuai keadaan kondisinya sesuai nggak, atau kita lagi senang-senang tiba-tiba muncul sesuatu gitu kan. Ya, bisa gitu. Oke, paling gitulah. Ada mau lagi nggak? Udah cukup sih. Ya paling dari gua aman kan dulu? Aman. Emang kira nggak aman? Enggak kali.
Enggak aman. Ya paling dari situ aja podcast kita episode kali ini. Gua Pas pamit undur diri. Gua Hannes pamit undur diri. Kita ketemu di Obsesi Podcast episode berikutnya. See you. Bye.